Selamat siang. Jadi alhamdulillah pada siang hari ini bisa ketemu walaupun eh, via Zoom ya. Mohon maaf saya nggak bisa berangkat ke Lumajang karena kondisi kurang sehat sejak kemarin. Temporal. Oke, terus ini insya Allah pertemuan kita yang keempat dan kayaknya minggu depan kita libur ya karena sudah terima edarannya ya infonya ya bahwa awal Ramadan kan besok minggu depan awal Ramadan tuh. Nah itu kalau nggak salah libur mulai tanggal berapa ya? 23, 24 itu libur dan baru mulai lagi tanggal 27. Jadi minggu depan kuliah libur dan selama Ramadan kuliahnya diselenggarakan secara daring. Jadi kayaknya sih pertemuan besok minggu depan yang libur dan minggu depannya lagi itu full daring sampai hari raya dan kita insya Allah baru bisa ketemu lagi setelah hari raya ya. Jadi infonya seperti itu. Untuk hari ini judulnya materi kita yaitu array list. Ini mirip kalau kita belajar array list itu mirip sekali dengan kalau kita belajar array, cuman ada beberapa hal yang berbeda nantinya ya. Nanti, oh ya tugasnya juga beberapa sudah mengumpulkan ke saya. Bagi yang belum tugas yang kemarin, tolong dikumpulkan ke ketua kelas yang mengumpulkan ke saya ya. Baik, kita mulai materinya. Jadi eh, sesuai dengan topiknya, saya di sini mencoba mengenalkan sebuah struktur data yang ada di Java yang bernama array list ya. Nah, array list ini konsepnya hampir sama dengan konsep array. Jadi dia adalah berupa objek atau struktur data tertentu yang bisa menyimpan banyak data sekaligus. Array kan juga seperti itu. Nah, hanya saja karena dia menyimpan lebih dari satu, maka tiap data yang ada di array list tersebut juga diberi dengan indeks untuk penomorannya ya. Indeks ke 0 sama juga seperti array biasa. Array list itu data pertama diawali dengan indeks ke 0, berikut sampai data seterusnya. Yang membedakan di sini kalau array itu dia hanya bisa menyimpan data mungkin ini ya tipe data yang ini primitif begitu kayak integer ya atau string atau yang lain. Nah, di sini array ini di sini dia berisi objek. Objek yang dimaksud di sini dia berupa struktur data tertentu atau instance dari sebuah kelas. Nah, ini mungkin istilah baru juga ya, objek, instance, kelas. Ini nanti akan ada pembahasan lebih lanjut di mata kuliah. Biasanya sih akan ada mata kuliah programan berorientasi objek. Nah, itu nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, di sini mungkin saya coba mengenalkan juga perbedaannya array list dengan array biasa di Java ya. Kalau kita belajar bahasa Java, kalau kita menggunakan array, ukuran array itu fix tidak bisa dirubah. Misalkan kita punya array, saya tulis di sini ya, misalkan kita punya array integer A, misalkan begitu sama dengan new integer 10. Nah, berarti di sini array A itu dia hanya bisa menyimpan tipe data integer dan hanya bisa menyimpan 10 data saja. Dan itu sudah fix ya, nggak bisa dirubah. Artinya, waduh ini saya pengen nyimpan data ke 11, nah nggak bisa karena dia sudah fix. Kemudian dia dapat menyimpan data primitif ya, kayak integer, string, boolean, termasuk objek. Kalau array biasa seperti itu. Nah, sedikit berbeda, kalau array list di sini, panjang array-nya itu dinamis ya, bisa bertambah dan bisa berkurang sesuai dengan data yang disimpan, berapa banyaknya data, begitu. Dan dia, array list di sini hanya bisa menyimpan data yang berupa objek saja, gitu. Sehingga kalau kita punya data yang tipe data primitif kayak integer, string, dan seterusnya, dia harus diperlakukan seperti objek, gitu. Kalau saya terlalu cepat atau ada bagian yang kurang jelas, silakan ditanyakan ya. Ya, Ya, Pak. oke, di sini mungkin saya coba sampaikan dulu semua isi dari slide-nya ya. Kemudian nanti baru kita eh, demokan ya dengan contoh program. Nah, kemudian di sini yaitu cara membuat array list.
Sini mirip sekali dengan kita membuat array, hanya saja bedanya sekarang ada begininya ya, begitu. Ada buka kurung siku, bukan kurung siku ya, ini nih, kurung apa namanya ya, yang lebih kecil, lebih besar itu loh. Sintaksnya seperti ini, array list, tipe data yang hendak disimpan, kemudian nama array list-nya apa, sama dengan new array list, tipe datanya apa, dan panjangnya. Nah, ini contohnya di sini ada 3 ya. Kita membuat array list dengan nama strlist1, tipe data yang disimpan itu dia berupa data string, dan di sini panjangnya disengaja diisi, tidak diisi, tidak ada definisi khusus ini panjangnya berapa, sehingga dia bisa dinamis. Kalau kita misalkan ingin set begitu, panjangnya 10, begitu datanya yang disimpan 10 data, kita bisa tulis seperti ini. Termasuk jika kita menggunakan tipe data lain ya, seperti integer atau boolean atau yang lain, nah kita menuliskannya seperti ini. Array list integer tulisannya bukan int, kalau string biasa kan kita nulisnya itu kemarin kalau kita punya data tipenya string itu kan begini ya, integer A begitu sama dengan new new integer, kan begini nih. Nah, kalau ini tidak, bukan int tapi integer gitu tulisannya. Ini menunjukkan bahwa data yang disimpan di sini berupa objek dengan tipe integer. Lalu, nah konsepnya sendiri di sini, untuk array list di sini, kita bisa menambahkan itu seperti ini ya, kan list itu daftar atau rangkaian ya. Di sini ibaratnya kita punya serangkaian data, kita bisa menyisipkan itu bisa di depan ya, bisa di belakang, bisa di tengah-tengah begitu, disisipkan. Jadi kita misalkan punya data ke 0 sampai data ke 7, kita nambahkannya itu bisa di depan, bisa di tengah, dan bisa di belakang. Kalau array biasa kan dia kalau sudah di set indeks di sini kan nggak bisa ya. Kalau kita misalkan punya array biasa mulai indeks ke 0 sampai indeks ke 7, itu kan kita nyisipkan di tengah nggak bisa ya. Pertama karena ukurannya sudah fix ya. Misalkan kalau sudah 7, ini 8 ya. Sudah 8 data, kita nggak bisa nambahkan ya. Artinya harus ada yang dihilangkan. Nah, kalau array list itu kita bisa nambahin karena dia dinamis dan nambahkannya pun juga fleksibel banget. Data yang kita tambahkan itu bisa diletakkan dimanapun di data yang kita miliki. Nah, kalau pakai array biasa nggak bisa. Itu. Yang bisa hanya mengganti saja ya. Data ke 0 diganti datanya dengan yang pertama angka 1 diganti dengan datanya dengan angka yang lain. Gitu. Kalau ini kalau array list bisa. Nah, terus cara menambahkan datanya bagaimana? Cara menambahkan datanya di sebuah array list itu kita bisa menggunakan function atau method dengan nama add ya. Tambahkan bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya tambahkan ya. Jadi add kemudian diikuti dengan objek apa yang hendak kita masukkan ya. Sebagai contoh di sini misalkan kita punya array list ya, dia menyimpan tipe data integer atau bilangan bulat begitu, namanya yaitu mylist ya. Nah, di sini dia size-nya dikosongi, dia dinamis ya. Terus kita tambahkan begini mylist dot add, mylist ini adalah nama dari array list-nya, kursor saya goyang-goyang kelihatan ya. Kemudian diikuti dengan dot add tambahkan 5. Nah, nanti angka 5 ini masuk dalam urutan pertama. Kemudian dot add angka 7, angka 7 masuk pada urutan kedua, dot add angka 8. Nah, ini kalau di sistem outprint, nanti keluarnya 5, 7, 8. Sesuai dengan urutan siapa dulu yang dimasukkan. Begitu. Dengan menggunakan perintah dot add. Ya, begitu. Untuk menambahkan. Kemudian, itu kan kalau nambahkan, Pak, array list-nya kosong dan kita tambahkan. Bagaimana jika misalkan kita ingin menyisipkan ya, dia sudah ada serangkaian data begitu, lalu kita hendak nambahkan di tengah-tengah tadi. Nah, kayak gini tadi. Jadi datanya udah ada,
Kemudian kita hendak menyisipkan. Menyisipkan itu beda mengganti ya. Kalau menyisipkan kan datanya tetap ada dan bertambah. Kalau mengganti itu kan harus ada data yang dikeluarkan, baru data baru dimasukkan. Kalau menyisipkan itu ya jumlah keseluruhan datanya otomatis ikut bertambah dan urutannya juga berubah. Nah, untuk menyisipkan kita tetap bisa menggunakan perintah add, hanya saja sekarang parameternya ada dua ya. Pertama indeks, kemudian yang kedua adalah elemen. Contohnya di sini ya, kita bikin, oh ya, indeksnya harus lebih besar atau sama dengan 0, karena indeks pertama kan diawali dengan 0 dan harus kurang atau sama dengan jumlah elemen dari array list-nya. Nah, sebagai contoh di sini kita membuat array list dengan nama mylist, tipe datanya integer, lalu kita masukkan 5, 7, 8. Nah, urutannya kan mestinya 5, 7, 8 ya. Kan yang dimasukkan dulu kan 5, urutan kedua 7, indeks ke-0 kan 5 ya, indeks kedua itu 7, indeks indeks ke-0 5, indeks ke-1 7, indeks kedua kan 8. Lalu kita hendak masukkan angka 6 pada indeks ke-1. Nah, padahal kan sudah ada tadi indeks ke-1-nya kan 7 nih. 5 kan indeks ke-0, 7 indeks ke-1, 8 kan indeks kedua ya. Nah, kita hendak masukkan angka 6 pada indeks ke-1 begitu. Yaitu menggeser posisi angka 7 sebelumnya ya. Sehingga ketika ditampilkan hasilnya angka 6 ini masuk begitu, tapi angka 7 nggak hilang, dia hanya bergeser ya. Jadi seolah-olah itu angka 6-nya itu masuk begitu. Menggeser posisi angka 7 yang awalnya angka 7 itu indeks ke-1 bergeser jadi indeks ke-2 begitu. Nah, ini kalau menyisipkan data pada sebuah array list. Kemudian kalau menghilangkan, Pak. Nah, kita kalau menghilangkan kita menggunakan perintah remove ya. Kemudian objek yang hendak kita hilangkan begitu. Jadi bisa langsung menghilangkan objeknya, bisa juga menghilangkan data pada posisi yang keberapa begitu. Nah, misalkan begini nih ya. Ada 5, 5, 6, 7, 8. Kita misalkan hendak menghilangkan angka 7. Angka 7 di sini kita hendak hilangkan. Kita bisa dua cara, meremove angka 7 begitu, remove 7 langsung, atau kita remove dari indeksnya. Indeks berapa ini 7 ini? Tadi, kalau begini. Ini kan indeks ke-0 ya. Lalu 6 itu kan indeks ke-1. Mana nih? 1 ya. 7 itu indeks kedua. 8 itu indeks ketiga. Nah, untuk menghilangkan angka 7, kita bisa directly remove 7, atau kita remove indeks ke-2. Begitu. Nah, itu untuk meremove. Kemudian, Pak, kalau datanya ada banyak, kemudian kita mau hilangkan semuanya gitu, langsung dihilangkan semuanya. Nah, kita langsung bisa menggunakan perintah clear ya, bersihkan semua data yang di array list langsung hilang semuanya, begitu pakai perintah clear. Kemudian untuk mengakses mendapatkan data pada indeks tertentu, kita bisa menggunakan perintah get. Ya. Sebagai contoh di sini sama tadi ya, kita bikin array list mylist, diisi dengan angka 5, 7, 8, lalu kita ingin dapatkan indeks ke-1 itu angkanya berapa. Nah, kita bisa menggunakan perintah get. mylist.get indeks ke-1. Berapa nih indeks ke-1? 7, begitu. Pakai perintah get ya. Kemudian untuk merubah ya, tadi kan sudah ada menambah, menghapus, mengambil, kemudian merubah ya. Nah, untuk merubah kita bisa menggunakan perintah set ya. Sebagai contoh di sini kita bikin array list dengan nama mylist, kemudian diisi dengan angka 5 dan 8, lalu indeks ke-1 tadi yang ini kan 5 indeks ke-0 nih, 8 indeks ke-1. Nah, indeks ke-1 hendak kita rubah dengan angka 20. Nah, mylist.set indeks ke-1 diganti dengan angka 20.
Maka hasilnya di sini 5,20 begitu. Jadi ada berapa perintah yang sudah Anda ketahui ya. Pertama untuk menambahkan pakai perintah add, untuk menghapus pakai perintah remove, untuk mendapatkan pakai perintah get, untuk merubah pakai perintah set ya. Set indeks ke berapa jadi berapa begitu. Nah, fungsi-fungsi lainnya yang mungkin bisa kita manfaatkan ya, yaitu untuk mengecek apakah kosong atau tidak, listnya pakai perintah is empty, begitu. Kemudian size untuk mendapatkan perintah berapa data yang berada pada array list itu, ini mirip dengan perintah .length kalau kita pakai array biasa. Kalau pakai array biasa kan nama array .length ya. Ini mirip dengan seperti ini, begitu fungsinya. Nah, perintah ini kan untuk mendapatkan panjangnya dari sebuah array ya. Nah, kalau pakai array list itu pakai perintah size begitu. Kemudian ngerubah ya. Jadi merubah dari array list ke array itu pakai perintah to array begitu. Lalu fungsi-fungsi lainnya yang bisa kita manfaatkan ada banyak ya, add, clear, index of, get, remove yang tadi udah, size, kemudian to string, rubah ke dalam bentuk string, kemudian add all ya, menambahkan semuanya dan seterusnya. Ini nanti kita bisa coba. Nah, mungkin langsung contoh program ya. Saya coba tunjukkan. Oke, saya share screen apa sekarang kelihatan di layar? Yang saya screen apa ya yang muncul di layar? Kelihatan, Pak. VS Code ya? Iya, Ya, Pak. Code Java, Pak. Keluar, Pak. Oke. Nah, ini mungkin Ya, Pak. Ya, Pak. baik. Nah, ini mungkin saya matikan dulu. Nah, ini sintaksnya tadi ya. Array list begitu, kemudian diikuti dengan simbol begini ya. Ya apa nih? Bukan kurung siku ya, tapi buka apa nih? Lebih besar lebih kecil itu ya. Ini tipe datanya apa yang hendak kita simpan yaitu string. Kemudian ini yaitu nama listnya, misalkan str list 1, new array list. Nah, ini panjangnya nggak perlu kita isi karena dia dinamis. Tapi kalau mau diisi juga boleh ya. Nah, kemudian kita nambahkan 3 nih. 4 ya. A, B, Z, C. Pakai perintah dot add. Begitu. Ini mungkin saya matikan dulu. Nah, ini ya. Jadi misalkan kita udah tambahkan A, B, Z, C. Kemudian sistem outprint str list 1. Begitu. Nah, munculnya begini nih. A, B, Z, C. Begitu. Atau misalkan kita bikin array list lagi dengan tipe data yang lain ya. Misalkan pakai string juga, misalkan array list, begitu. Kemudian tipe datanya string. Nah, ini mungkin str2 gitu ya. Nah, gitu. Ini namanya berarti str2. Nah, kalau mau menambahkan tadi apa? str2 kita mau nambahkan pakai perintah dot. Nah, ini kalau nambahkan pakai perintah add, kalau ingin tahu ukurannya pakai perintah size, get untuk mendapatkan data pada indeks tertentu ya. Misalkan kita tidak menambahkan data ya. Add, misalkan karena dia string, harus string ya. Misalkan siapa nih? Contoh nama yang ada di sini. Misalkan Intan. Intan ya. Boleh. Bayu, Pak. Bayu. Bayu ya, boleh Bayu. Misalkan Bayu. Terus apa lagi? str2 dot add Intan. Ubed, Pak. Ubed. Usman, Pak. Yoi. Usman.
Rehan, Pak. Firman, Pak. Firman. Kadek. Ya, satu lagi terakhir siapa? Kadek. Rehan. Rehan. Nah, begitu ya. Kemudian untuk tahu Ya, Pak. isinya, untuk menampilkan semuanya ya gini aja, sistem outprint, begitu. Nama listnya str2, gitu. Nah, coba kita jalankan. Nah, muncul ya, Bayu. Cara munculnya gini nih dia, diupdate pakai buka tutup kurung siku. Bayu, Intan, Usman, Firman, Rehan, begitu. Untuk tahu isinya, berapa datanya, kita pakai perintah .size ya, str.size, str2, sorry. Nah, ini ada size-nya. Nah, begini. Misalkan dijalankan. Nah, size-nya ada 5 nih, ada 5 data. Ini kalau perintah .size. Kalau pakai perintah, Paham. misalkan pakai perintah clear ya, str2.clear. Nah, begini, lalu kita tampilkan lagi. Tadi clear untuk apa? Masih ingat perintah clear? Masih ingat nggak? Menghapus. Membersihkan. Jadi dihapus semuanya ya. Jadi kalau kita lihat kosong langsung di sini kan ini yang ditampilkan semuanya, panjang datanya berapa. Nah, setelah perintah clear, nah hapus kosong begitu. Kalau kita pengen menghilangkan firman, gitu perintahnya gimana berarti? str2.remove Remove berapa? Firman. remove 4 3 Pak. Remove 3 Pak. Remove 3. Remove 3 ya. 3. Oke, kita coba. 3. Betul ya. Jadi indeks ketiga dihilangkan gitu. Jadi Bayu, Intan, Usman, si firmannya hilang, tapi Raihan maju ke depan, begitu otomatis. Nah kalau pakai array biasa kan nggak bisa tuh kayak gitu dinamis ya. Nah kita pakai list itu kayak gerbong gitu. Jadi ada 5 gerbong kereta, gerbong ketiga dihilangkan, otomatis gerbong belakangnya maju ke depan gitu. Atau pakai remove begini. Remove, yang mau di remove misalkan nah begitu. Kita coba. Nah, mungkin karena datanya ada banyak dan kita nggak tahu posisi firman itu pada posisi berapa, ya sudah langsung aja hilangkan objek firman. Nah, di sini juga bisa begitu. Jadi ada 2 cara menghilangkan dari indeksnya, firman itu pada indeks keberapa, atau langsung saja directly, saya mau menghapuskan firman. Gitu. Karena saya nggak tahu, misalkan listnya panjang banget gitu ya. Nah, kita nggak tahu dia pada posisi berapa, yang langsung aja dihapus objek firman. Nah, kalau misalkan saya begini nih, ini firman saya masukkan sebelum Usman ya. Yang firmannya ada 2 tuh. Ini kira-kira kalau ini dijalankan gimana? Apakah semua firman hilang atau firman yang pertama saja yang hilang? Ada yang tahu nggak kira-kira? Semua firman hilang, Pak. Firman pertama saja hilang Pak. Firman pertama saja atau semua firman? Kita coba ya. Semua. Semua Ya. Nah, ini hasilnya nih. Firman 1 saja Pak yang hilang. Ya, betul. Jadi firman yang pertama yang hilang ya. Jadi kalau kita lihat, ini nih firman kan muncul 2 kali nih. Nah, kalau kita coba hilangkan firman, maka firman yang pertama hilang. Usman maju, firman yang kedua tetap ada, Raihan tetap ada. Nah, begitu ya, untuk remove. Kalau hilangkan Usman, Pak. Kalau hilangkan Usman ya gimana coba? Caranya gimana? Mestinya tahu ya.
dari indeksnya atau dari langsung aja? Ya, remove. Usman. Ya, betul. Ya, Ya, remove tahu Pak. Usman. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Dot remove. Nah, ini bedanya. Kalau remove all, Remove semua Firman, Pak. Pak, bertanya gimana? Pertanyaan kalau apa? misal itu kan sudah di remove si Firman. Nah, itu terus indeksnya itu berkurang apa tetap apa gimana? Oh, Berkurang. size-nya tah? Ya, Pak. Eh, langsung kita coba aja ya. Jadi misalkan kita remove salah satu. Misalkan mau di-remove tadi siapa? Usman ya. Nah, gini. Kemudian size-nya apakah tetap atau kalau array biasa kan array.length itu kan fix ya. Jadi ada atau tidak ada data tetap dia fix. Nah, kalau array list gimana, Pak? Nah, kita coba aja nih. System out print str2 dot size. Nah, begitu. Nah, kita coba sekarang. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini awalnya kan 6 nih. Kemudian kita remove Usman. Ya, karena remove Usman, firmannya maju dan size-nya otomatis jadi 5. Ini begitu. Ukuran itu dinamis menyesuaikan dengan berapa banyaknya data yang disimpan pada array list tersebut. Nah, kalau pakai array biasa kan nggak bisa. Dot length itu kan ada atau tidak ada data yang pada array tersebut. Kita bikin array nih, indeks ke 0 sampai indeks ke 10. Walaupun tidak ada datanya, ya tetap length-nya itu tetap 10 begitu. 11 ya, 0 sampai 10 ya. Nah, kalau pakai array list, size-nya ini menyesuaikan gitu ya, dengan berapa data yang ada. Kira-kira seperti itu. Kalau ingin mengganti, misalkan firman yang kedua, ini tak ganti jadi misalkan jadi Dian, misalkan begitu. Gimana caranya? Ada yang bisa? Apanya yang Firman yang kedua ini tak ganti jadi Dian. Gimana caranya? Pakai perintah apa? str2. Kalau nambahkan atau nyisipkan kan .add ya. Set Pak. Set betul ya. .set. Lalu yang mau dirubah itu indeks keberapa tuh? Firman yang kedua indeks keberapa? 0, 1, 2, 4, 3, Pak. 4 betul. Kita rubah jadi Dian begitu ya. Nah, gini. Nah, mungkin ini ditaruh di atas ya sebelum ini ya. Ctrl X sebelum di print. Nah, begini. Nah, gini ya. Jadi ini kan awalnya nih firman ya. Kemudian kita jalankan set indeks keempat dengan elemen Dian, jadinya firman yang kedua jadinya yaitu Dian begitu. Kalau nambahkan lagi satu, misalkan sebelum ini kan nanti udah berubah jadi Dian nih. Nah, sebelum Raihan kita tambahkan satu lagi begitu. Jadi misalkan Evi, gimana caranya? Jadi sebelum Dian, setelah Raihan, setelah Dian dan sebelum Raihan kita sisipkan data baru, misalkan Evi, gimana caranya? Pakai perintah apa? str2.add terus indeks 5 ya. Oh, bukan. 4 Pak. Indeks 4. berapa? Indeks 4. STR titik set 0, 1, Indeks 2, 3, 4. 5, Pak. Indeks 5. belum Raihan. Indeks di sini maksudnya data yang baru itu mau kita masukkan pada indeks keberapa. Jadi misalkan 0, 1, 2, 3, 4. Ya. 5. Berarti kan mestinya 4 ya. 4 atau 5? 5 Pak. 5, Pak. 5 ya. 5. 5. Kemudian datanya yang kita mau masukkan, misalkan Evi.
Lalu kita sistem outprint lagi ya, tampilkan hasilnya biar tahu hasil, perbedaannya nanti. Nah, kita jalankan. Nah, betul ya. Jadi ini yang tadi nih, Bayu, Intan, Firman, Usman, Firman yang kedua jadi Dian. Lalu kita sisipkan pada indeks kelima Evi, ya. Bayu, Intan, Firman, Usman, Dian, Evi, ya, baru Rehan. Nah, size-nya jadinya 7. Ngikuti karena sudah ada nambah data lagi baru 1, begitu. Jadi add itu untuk nambahkan data ya, karena nambahkan itu bisa di belakang, di depan atau di tengah. Ya pokoknya kalau ada data baru mau kita tambahkan, kita pakai perintah add. Set untuk merubah ya, merubah pada posisi berapa, remove untuk menghapus, apalagi tadi? Merubah, menambah, menghapus. Apalagi ya tadi saya lupa, satu lagi apa ya? Cek. Oh, mendapatkan ya, mendapatkan. Jadi pakai perintah get ya. Misalkan di sini sistem outprint. Saya ingin tahu nih data ke indeks tertentu. Misalkan saya ingin tahu data indeks ke berapa ya? Keempat, misalkan begitu. Jadi enggak semua, tapi pada posisi tertentu saja ya. Jadi indeks keempat itu Dian begitu. Untuk mendapatkan data pada posisi tertentu. Terus misalkan kita clear ya, misalkan kita clear, 2.clear, kemudian kita tampilkan lagi sysout str2, begitu, dot size, Kosong jadinya, Pak. jadinya kosong ya. Iya. Lalu sistem outprint str2 dot is empty, ini untuk ngecek apakah empty atau enggak. Jadi setelah di clear, kita tampilkan lagi size-nya berapa, lalu untuk ngecek apakah kosong atau tidak. Nah, yang ini 7 itu adalah yang ini ya, setelah mendapatkan data semuanya, size-nya berapa, lalu di clear, kemudian di size lagi jadinya 0, ya. Kemudian dicek apakah kosong, menghasilkan nilai true, bahwa memang lagi kosong dia nggak ada isinya, begitu. Nah, ini contoh-contoh penggunaan fungsi yang bisa kita aplikasikan pada sebuah array list. Jadi seperti array konsepnya, ya sebuah objek ya str2, tapi dia bisa nyimpan banyak data sekaligus. Nah, dia tapi bedanya tadi itu tadi dia dinamis ya. Kemudian kita bisa karena dinamis tadi kita bisa melakukan banyak hal yang menambahkan data, mengurangi, kemudian nge-clear langsung ya, ngecek apakah kosong atau enggak dan seterusnya. Nah, kita bisa juga ini pakai looping ya. Kalau pakai looping seperti ini nih. Kalau gini kan sistem outprint kan langsung dia bentuknya begini nih. Ya, gimana kalau nampilkannya itu nggak pakai struktur begini, Pak? Ada buka tutup kurung sikunya, pakai looping. Nah, loopingnya sintaksnya sedikit berbeda dengan sintaks looping pada umumnya. Ya. Yang di sini for object. Nah, ini nama objeknya apa nih yang mau kita looping, misalkan str2 gitu ya. Kemudian kita kasih nama apa tadi ya? Jangan strl1 ya, misalkan x begitu. Lalu di sini merah ya. Duplicate local variable. Oh, sebentar ini yang str2 saya lupa. Misalkan my list. Nah, ini jadi str2 ya. Nah, gitu. Di for object my list str2 begitu. Sistem outprint str2 ya ini untuk membedakan aja ya. Nah, ini. Kita jalankan.
Mana nggak keluar ya? Oh, karena sudah di-clear ya. Lupa tadi sudah di-clear. Ya, clear-nya kita matikan dulu. Nah, ini jadinya kalau pakai looping mestinya nggak gini. Sebentar, ini ada yang salah ini mestinya. Ini my list. My list. Saya lupa ya sintaksnya. Nah, kayaknya gini sih. Kita cek. Nah, seperti ini ya. Kalau pakai looping, kita hendak menampilkan satu persatu isi datanya, tidak semua sekaligus. Kalau kita menggunakan perintah print biasa, sistem out print langsung dengan nama array list-nya, munculnya jadinya dia langsung seperti ini, muncul semua begini. Tapi kalau kita hendak menampilkan satu persatu isi datanya, kita bisa menggunakan looping seperti ini ya. For object, ini kita kasih nama variabel untuk loopingnya, terserah ya. Nah, di sini saya pakai nama variabel mylist, kita masukkan di sini. Kemudian nama array list-nya kita masukkan di sini. str2 yang sudah kita buat di atas tadi. Lalu ya tinggal di looping ya. Nah, jadinya begini, satu persatu ya. Bayu, Intan, Firman, Usman, Dian, Evi, Raihan, dan seterusnya. Kalau pakai looping. Nah, salah satu kelebihan dari array list juga, kita langsung bisa mengurutkan isi datanya pakai perintah sort. Nah, ini. Jadi pakai mengimport dari package collection atau library collection milik Java ya. Yang ini pakai perintah sort. Sort itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya urutkan. Begitu. Nah, di untuk bisa menjalankan perintah sort ini, kita harus mengimport dulu di atas bahwa saya hendak menggunakan library collection milik Java. Jadi kita bikin package ya, istilahnya Java punya serangkaian fungsi yang bisa kita manfaatkan, termasuk collection ini. Nah, di dalam collection ini ada metode namanya sort. Sort sesuai dengan namanya dia untuk mengurutkan apa? Isi dari array list ya. Isi dari array list. Nah, di sini sintaksnya collection.sort, kemudian nama array list-nya apa, lalu pakai looping yang seperti di atas tadi ya, for string i pada objek str2, begitu, sistem out print i. Ya. Nah, kita coba. Nah, ini hasilnya ya. Atau mungkin untuk membedakan begini, sistem out print, agar kelihatan sebelum dan sesudah diurutkan. Nah, ini ya. Jadi kalau belum diurutkan, urutannya kan Bayu, Intan, Firman, Usman, Dian, Evi, Raihan ya. Tapi setelah diurutkan jadinya urut abjad nih. Bayu, Dian, Evi, Firman, Raihan, Usman terakhir ya. Usman itu kan seharusnya urutan keberapa nih ya. Tapi setelah diurutkan jadinya Usman pada urutan yang paling belakang begitu. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya, termasuk mengurutkan data pakai perintah sort ini. Nah, kalau pakai array biasa kan enggak ya, kita harus manually mengurutkan indeks keberapa, ditaruh pada indeks keberapa. Tapi kalau pakai ini, array list, langsung dengan menggunakan perintah sort, kita bisa urutkan. Nah, mungkin itu salah satu pemanfaatan dari array list. Sampai sini mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak, saya yang tanya ya. Atau ada bagian yang dari contoh kode program ini yang kurang jelas? Baris 46, Pak, atau baris 44? Gimana? Kalau Paham nyimpen semuanya, Pak. gimana? Paham semuanya ya? Kalau misalkan nyimpen data tapi tipe datanya berbeda gitu, kira-kira bisa nggak? Ada yang bisa nebak kira-kira? Jadi misalkan di sini kan string nih, tapi somehow
coba kita nyimpen data macam-macam. Ada yang integer, ada yang string. Kalau pakai arrays kira-kira bisa nggak menurut Anda? Ya, bisa. Nggak bisa? Bisa. Bisa Nggak ya? bisa, Pak. Bisa? Bisa atau enggak? Nggak bisa. Nggak Tidak, bisa, tidak. Pak. Nggak bisa. Ya, kita coba ya. Nah, gini mungkin untuk membedakan dengan bawahnya. Jadi misalkan kita bikin array list lagi nih. Array list. Nah, begitu. Benar ya? Kok merah? Ya, Pak. Nah, Nah, begini. Terus kan gini nih sintaksnya nih. Tapi kita kosongi. Jadi nggak ada tipe datanya misalkan. Terus list 2. Nah, merah ya. Jadi apa tuh? Harus ada apa namanya? Harus ada isinya tipe ya. data. Ya, betul ya. Harus ada tipe datanya. Misalkan di sini kasih string gitu. Terus coba kita iseng ya, misalkan list 2 dot add 1 gitu ya. Lalu list 2 kita tambahkan data yang eh, berbeda ya. Add misalkan 1 begitu. Nah, kalau kita lihat langsung merah ya. Kenapa merahnya? Karena elemennya itu berbeda ya. Kalau dilihat di sini. Kalau kita menggunakan angka 1 biasa, itu dianggap satunya itu indeks. Harus diikuti dengan parameter kedua, yaitu elemennya apa nih. Begitu. Jadi misalkan harus begini dia baru mau apa gitu. Nah, baru mau. Karena kalau angka 1 aja, dia dianggap indeks. Gimana kalau tipe data yang lain? Misalkan karena di sini string kita pakai boolean misalkan 2 dot add, nah, misalkan true. Nah, ini merah juga ya. Jadi ya karena di sini string ya. Mintanya kan string sih. Jadi kan kita jadi deklarasinya di sini karena datanya itu adalah string, maka yang data yang kita masukkan juga harus string juga. Jadi di sini sudah dijelaskan nih, string nggak bisa untuk boolean ya dari errornya ini. Jadi kesimpulannya yaitu datanya harus sama. Kalau string di sini kita sudah definisikan string, maka semua data yang dimasukkan juga harus bertipe data string. Ya. Gitu. Nah, kalau true-nya dikasih tanda petik baru mau dia. Gitu. Jadi tipe datanya harus sama. Kalau tipe datanya integer, Pak, misalkan sekarang kita balik ya, tadi kan tipenya ini semua nih. String, gimana kalau kita bikin array list? Nah, sekarang kita pakai integer. Karena pakai integer nulisnya bukan begini ya, tapi integer ya. Nah, begini. Misalkan list 2 sama dengan new array list. Gitu. Terus kita masukkan list 2 dot add. Nah, ini langsung parameternya kalau tadi kalau kita menggunakan string itu di sini jadi string karena kita menggunakan integer dia jadi integer ya. Nah, kalau kita misalkan 2 ini merah dia. Karena di sini mintanya integer kita masukkan string ya. Jadinya nah kalau gini dia baru mau gitu. Nah, jadi mungkin itu kesimpulannya tipe datanya harus sama semua. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kita juga bisa, oh nggak bisa ya. Setahu saya pakai gini bisa sih.
Ternyata nggak mau ya. Oke. Nah, mungkin begini untuk array list ada beberapa kesimpulan yang mungkin perlu kita ketahui. Tipe data harus sama, kemudian